bagaimana kita meningkatkan tadi Prof hubungan antara manusia dan sang pencipta gitu. Selain kita tadi menanamkan dari sejak dini, nah kita menyadarkannya bagaimana bahwa ini kita memiliki hubungan antara manusia dan pencipta. Makanya kita harus berterima kasih, harus melindungi, melestarikan alam dalam bentuk sekarang taman nasional. Jadi kalau tadi anak-anak sudah lahir, misalnya kan, tentunya perlu suatu model-model yang ada di alam. Kita bawa oleh ibunya, oleh bapaknya ke alam, bisa ke kebun binatang, bisa ke hutan-hutan sekitarnya, sampai kepada kuat nanti. Maka tentunya jangan sampai hilang model seperti ini. Ada suara tonggeret, ada suara siamang, itu menjelaskan kepada anak cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pro konservasi dan pro pecinta alam. Saat ini kita sedang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tepatnya di Rhino Camp. Ini sebuah kawasan konservasi yang banyak manfaatnya bagi keanekaragaman hayati, bagi ekosistem maupun bagi umat manusia. Nah, saat ini saya sudah bersama Prof. Ali Kodra untuk bercerita pengalaman dan keilmuannya terkait konservasi, terkait ekosistem dan juga manfaatnya bagi umat manusia. Nah, saat ini saya sudah bersama Prof. Ali Kodra. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, tadi alhamdulillah. Ya, sehat, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Ini sudah perjalanan jauh, Prof, ya. Dari Bogor sampai ke Taman Nasional Bukit sampai ke Rhino Camp. Kurang lebih perjalanan hampir 1 hari ya. Nah, saya ingin cerita pengalaman Prof. Pernah ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan nggak, Prof? Ya, Dani, saya mencoba untuk switching ya. Betul, Prof. Nostalgia memori, yaitu ya kira-kira 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Kami mencoba ke sini membuat mendesain Taman Nasional. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan saat itu. Tentunya kita ingin melindungi spesies-spesies yang khas langka atau disebut dengan flagship spesies, yaitu ada gajah, ada harimau, ada tapir, dan ada badak. Sehingga kita mengusulkan agar supaya ini menjadi kawasan yang kita sebut dengan Taman Nasional. Baik, sudah 40 tahun ternyata ya, dan sekarang Prof kembali lagi dengan kondisi yang semakin asri gitu. Nah, kita lihat kondisi ini, Prof, ekologi atau keanekaragaman hayati apa, Prof, yang ada di Taman Nasional? Ya, baik kawan-kawan semua, para pro konservasi, pro lingkungan, kita berada di stasiun riset Rhino Camp. Kita mendengar suara-suara berbagai macam jenis primata. Saya lihat itu ada siamang ya, atau tonggeret. Ya. Kalau siamang dan tonggeret itu bersuara, artinya kawasan ini aman. Artinya habitat ini aman, artinya. Betul. Sistem ini aman. Oke. Baik, nah. Dari pagi kita menikmati suara siamang, sekarang suara tonggeret, itu sebuah membuktikan bahwa kondisi Taman Nasional ini masih asri, masih alami, dan masih segar. Dan sekarang pun saya merasa sudah bukan sejuk ya, bukan dingin, Prof ya. Nah, tadi bicara soal ada habitat dari mamalia besar. Oke, tadi flagship spesies. Nah, itu apa sih, Prof? Suatu produk dari alam. Dari Taman Nasional itu mempunyai kekhasan. Jadi misalnya di Sumatera itu yang namanya landscape Sumatera atau ekologi Sumatera beda-beda. Dan di sini dicirikan dengan kekhasan Sumatera ya. Yaitu ada flagship adalah jenis bendera. Kata bendera, ya kalau bendera kan harus kita amankan, harus kita lestarikan.
kewajiban kita bagaimana agar supaya Badak, agar supaya Tapir, agar supaya Siamang, agar supaya gajah, harimau menjadi aman di sini. Ya, berarti satwa-satwa yang dikategorikan sebagai flagship spesies itu sangat penting keberadaannya bagi ekosistem itu sendiri maupun bagi masyarakat yang di luar ya, sebagai manusia seperti itu. Nah, jadi tadi ada mamalia besar gitu. Nah, saya coba bercerita tentang rhinoceros itu. Rhinoceros ya. Nah, ini namanya unik gitu, rhino, artinya badak. Jadi informasi yang kita dapat bahwa rhinoceros ini selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ya, dan juga memiliki nilai sejarah. Jadi pada tahun 2004 ditemukan badak Sumatera Provinsi ini. Badak Sumatera. Pada tahun berapa? 2004. Dan pada tahun 2005 bersama pemerintah kita translokasikan badak itu, Prof. Itu yang namanya Rosa tuh. Ya. Badak Rosa kita namakan Rosa. Kita pindahkan, kita translokasikan ke Suaka Rhino Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Dan itulah bagaimana pentingnya salah satu poin atau support di Taman Nasional Bukit Sumatera Rhinoceros ini memiliki nilai yang sangat penting untuk. Nah, untuk itu badak itu kita sedikit cerita badak ya. Badak ini punya peranan apa, Bro? Peran apa? Itu, Bro. Sampai kita harus translokasikan ke Waikambas. Tadi menyebut bahwasanya flagship spesies mempunyai peran juga buat masyarakat kita. Ya. Jadi kita melihat bahwasanya kalau flagship spesies aman, maka habitat harus aman. Hutan harus aman dari kerusakan-kerusakan. Maka kalau hutan aman, bisa tadi aman. Jadi flagship spesies itu kita amankan, jenisnya kita amankan hutannya. Kalau aman hutannya berarti air ada. Air itu kalau kita lihat tadi ke sini, ya, tempat ini pada ketinggian 550 meter dari permukaan laut, yaitu Rhino Camp, maka tentunya akan memberikan pengayuman kepada masyarakat, terutama dari segi air. Kita lihat tadi di lapangan di sana adalah mungkin 80% adalah mereka bergerak dalam bidang pertanian, kan perlu air. Sehingga amannya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, amannya air. Amannya air kenapa? Kita melindungi badak. Ada simbol di sini Sumatera Rhino. Ada itu sebagai acuan pertama kan, mestinya begitu. Nah, sehingga bagaimana ini mengatakan kita bersepakat bahwa ini tempat ini sebagai basis Rhino Camp, namanya aja Rhino kan, badak, camp badak. Iya, betul. Jadi badak itu sendiri yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ditemukan di Rhinoceros itu mempunyai peranan penting gitu bagi ekosistem maupun bagi masyarakat. Karena tadi beberapa kali sebutkan tentang air gitu ya. Jadi bahwa Taman Nasional ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang notabene adalah pertanian, dan juga air yang berasal dari Taman Nasional ini bisa disalurkan ke kota-kota yang sekitar Taman Nasional. Mungkin sampai Bandar Lampung, Prof, ya, sampai ke Bandar Lampung seperti itu. Nah, sekarang kita di aula nih, Prof, ya. Ada ini aula betul. Dan juga saya lihat di sebelah kiri saya ada guest house, ada stage ya, guest house ya, ada cottage yang kita lihat bisa dimanfaatkan juga ya, selain fungsi Taman Nasional untuk perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, dan juga ini bisa dimanfaatkan untuk para peneliti ya, Prof, ya. Ya, peneliti masyarakat yang ingin diberikan pengetahuan mengenai alam, mengenai spesies. Betul, Prof. Jadi itu kita bisa manfaatkan atau kita manfaatkan secara bijak Rhinoceros ini untuk menjadi bahan edukasi pengetahuan kepada masyarakat bahwa pentingnya Taman Nasional seperti itu, Prof. Selanjutnya nih saya tanya juga, Prof, selain keanekaragaman hayati ya,
potensi apa nih Prof yang bisa kita kembangkan di Renov ini? Iya, artinya begini. Kita itu kan kalau mengikuti asas konservasi itu melindungi, melestarikan dan memanfaatkan. Melindungi, melestarikan ini sudah ya Indonesia ini luar biasa. Kita diakui untuk melindungi taman nasional. Untuk itu kita mencari akal, mencari pikiran. Maka salah satunya adalah bagaimana kita mengarah kepada asas ketiga, itu industri komersialisasi. Secara terbatas, secara baik tidak merusak. Lalu ekoturisme muncul. Masih kurang ekoturisme, maka sekarang lebih berkembang yang namanya bioperspektif. Ya, sekarang berkembang lagi. Masih kurang lagi, maka kita sekarang dengan caranya melindungi sekian 10.000 hektar setiap taman nasional, itu berarti menyimpan carbon storage. Itu mempunyai nilai sekian triliun lagi itu. Dan juga mengawetkan jenis-jenis spesies atau genetik. Dan dulu kita bisa juga untuk memanfaatkan secara bijak ya Prof ya. Harus memanfaatkan secara berkelanjutan. Dan yang tadi ada 3 untuk ekowisata, bioprospeksi ya Prof ya. Dan tadi nilai karbon yang dihasilkan, yang dimanfaatkan itu Prof. Nah ini saya menarik juga Prof. Satu lagi adalah karbon. Dari prospektif ekowisata. Betul, ada 3 ya. Tidak merusak alam ya. Karena di Renoken ini ada selain satwa ada puspa langka. Ya. Ada bunga langka. Tepatnya di sini ada Rafflesia arnoldii dan juga Amorphophallus britannicus. Bunga langka itu Prof. Nah ini, apa manfaat mereka ada di sini gitu Prof? Iya, artinya dan kalau tidak ada sesuatu kehidupan yang tidak bermanfaat cuma itu tetapi apa yang diciptakan oleh Allah semuanya bermanfaat. Cuman manusia diwajibkan untuk bagaimana memelihara. Dan juga kalau sudah kau mampu ya memanfaatkan secara bijak. Jangan dihancurkan itu barang itu kan itu kan. Nah, okelah kita berusaha makan dengan tiga usaha, yaitu ekowisata, kemudian bioperspektif, sama penyimpanan karbon. Itu sebenarnya ada duitnya. Nah, oleh karena maka kegiatan ini menjadi sesuatu yang membutuhkan suatu perubahan, suatu change, perubahan daripada kita bersama tentunya. Maka sekarang ada hubungan antara pemerintah dengan perguruan tinggi seperti Gudang Ilmu, satu lagi dengan para pengusaha filantropi supaya duitnya jalan ini. Triple helix itu Prof. Itu namanya triple helix ya, betul. Jadi itu dia kita kolaborasi untuk kita menjalankan 3 prinsip konservasi itu. Kita tidak hanya pemerintah saja, tapi peran perguruan tinggi dan juga filantropi, industri filantropi yang aware kepada lingkungan seperti itu. Dan sebenarnya sudah berkembang ya Prof. Iya, artinya tadi ya, kalau ada 2 jenis tumbuhan, itu masyarakat mesti tahu fungsi dan manfaatnya untuk penyembuhan kesehatan secara tradisional yang kita sebut dengan traditional knowledge. Maka itu kita mencari pengetahuan itu hak masyarakat adat, hak masyarakat sekitar. Maka tentunya kalau kita ramu komponen-komponen yang berguna, itu menjadi teknologi modern dengan namanya bioperspektif. Jadi berawal dari traditional knowledge ya Prof, dari pengetahuan masyarakat tentang manfaat tumbuhan yang untuk ada jamu, untuk kesehatan, ya itu harus. Dan sekarang kita kembangkan dengan nama bioperspektif. Ya. Lalu kan Prof, kita sebagai terutama saya generasi muda gitu Prof, karena dengan kita dianugerahi oleh tumbuhan dan satwa yang langka ini, kita tuh harus menjaga Prof ya. Wajib menjaga karena ini khalifah betul. Kita ini hanya dititipkan gitu Prof. Hanya titipan gitu. Warisan yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu kita tuh Prof. Dengan pengalaman Prof ini yang
sudah sangat dalam gitu Prof. Bagaimana nih untuk generasi muda, generasi milenial, generasi alpha, supaya kita bisa menjaga dan mewariskan pada generasi selanjutnya. Jadi artinya kalau kita menyentuh kepada sistem alam, maka tentu menyentuh pada hakiki daripada Sang Pencipta. Kita masuk ke dalam situasi keyakinan. Keyakinan kita turunkan kepada dari mulai masih anak-anak, apapun namanya ya. Bahkan sejak mengandung, anak-anak lahir itu ada suatu seremonial, ya seremonial dari kebiasaan bangsa ini, dimanapun situasinya, bagaimana menitipkan, membisikkan, mendorong agar supaya kelahiran anaknya menjadi sempurna, menjadi anak yang soleh. Soleh itu berarti kan bukan hanya spiritualisme beragama, tapi juga mencintai alam. Nah nanti akan tergantung daripada pola pendidikan ibu bapaknya, keluarganya, dan akhirnya bagaimana anak ini disekolahkan dari mulai kamar-kamar anak SD, SMP, perguruan tinggi. Itu sangat menentukan, mengedukasi masyarakatnya. Jadi edukasi ini mulai sejak dini Prof ya. Sejak mulai di kandungan, cita-cita mempunyai anak itu mulai dari sana mulai. Ada selamatan, ada dari orang tua, dari keluarga, culture budaya atau kebiasaan masyarakat itu kita mulai tumbuh dari sana. Ke depan mulai dari sekolah, dari perguruan tinggi. Untuk para generasi milenial, dan selanjutnya ada generasi Z, generasi apa? Kita mulai menanamkan rasa kecintaan kita kepada alam seperti itu. Di mana di alamnya itu ada tumbuhan, ada satwa, ada tanah, ada air, ada udara. Ini menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan ekosistem yang manfaatnya bukan hanya untuk mereka saja di dalam hutan itu, tapi kita yang notabene hidup di perkotaan atau maupun di pedesaan itu manfaatnya juga seperti itu. Lanjut ini Prof. Kita sebagai manusia gitu ya, bagaimana kita meningkatkan tadi Prof hubungan antara manusia dan Sang Pencipta gitu Prof. Selain kita tadi menanamkan dari sejak dini, nah kita menyadarkannya bagaimana bahwa ini kita memiliki hubungan antara manusia dan pencipta. Makanya kita harus berterima kasih, harus melindungi, melestarikan alam dalam bentuk sekarang taman nasional. Jadi kalau tadi anak-anak sudah lahir, kan, tentunya perlu suatu model-model yang ada di alam. Kita bawa oleh ibunya, oleh bapaknya ke alam, bisa ke kebun binatang, bisa ke hutan-hutan sekitarnya, sampai kepada kuat nanti. Maka tentunya jangan sampai hilang model seperti ini. Ada suara tomberet, ada suara siamang, itu menjelaskan kepada anak cucu kita. Itu sistem pendidikan masyarakat ya. Jadi buat teman-teman semua, para konservasi pecinta alam, ayo kita ke Taman Nasional, tidak hanya untuk menikmati, tapi kita untuk mempelajari seperti itu. Karena ketika kita sudah mempelajari isinya, baik kita jalan ke hutan menuju air terjun, atau kita ke rhino camp, tidur di guest house, kita mendengar suara siamang, ini kita mempelajari apa manfaat, apa makna dari mereka semua yang ada di dalam sini, itu kita semua seperti itu. Lanjutan nih Prof. Ya, artinya tadi ini semuanya kebanggaan, ini semuanya ciptaan yang wajib kita lindungi dan lestarikan. Tetapi kita mengikuti ke modern ya. Jadi artinya bahwa tadi anak-anak yang lahir itu sekarang zaman berubah, tapi sekarang dengan zaman digital. Nah kita harus masuk dalam sistem itu. Dan salah satu model yang saat ini adalah bagaimana kita berdiskusi mengenai taman nasional dan masyarakatnya tentunya masukkan dalam sistem podcasting. Dan ini kan satu model digital. Sehingga mungkin setengah jam, 40 menit orang bisa melihat, ibu-ibu sudah datang, oh ini, nah itulah mempercepat proses ya.
Itu bro. Tapi kita bisa juga ya kita mengikuti perkembangan zaman seperti yang sekarang era digital ya, kita dengan berpodcast dengan memberikan sebuah pengalaman, experience, sebuah ilmu dan dengan mudah kita bisa nikmatin. Channel itu bukan YouTube dengar video ya, itu sebuah 40 menit sudah mengerti gitu. 40 menit sudah mengerti seperti itu ya. Dan jangan lupa juga kita memanfaatkan digital ini dengan banyak macam sosial media kita kampanyekan. Kita kampanyekan, kita share pada teman-teman kita, pada keluarga bahwa kita dianugerahi sebuah kawasan, sebuah wilayah di dalamnya ada banyak keanekaragaman hayati untuk kita manfaatkan. Dari jauh pun bisa seperti itu untuk menyedarkannya. Artinya maksud dari jauh itu menggunakan sarana digital tadi. Jadi ketika kita belum ada waktu, misalkan dalam kesibukannya, kita bisa berbagi. Jadi artinya begini, artinya kawan-kawan kepada masyarakat yang pro konservasi, pro lingkungan, tentu juga penting sekali bahwa kita sama-sama mulailah menonton, bukan film-film fiktif kan, tapi film-film dalam bentuk video yang menjelaskan mengenai bagaimana konservasi, bagaimana taman nasional, bagaimana spesies, ada badak, ada harimau, ada siamang di dalam hutan itu, sehingga itulah yang mempercepat proses pendidikan masyarakat. Betul, bro. Ya. Jadi kita dengan di channel Bapak sendiri saya lihat sudah banyak informasi. Apa itu namanya? Bogor Natur Indonesia. Tadi Aliputra Podcast. Tidak hanya podcast ini saja, episode ini saja, sudah banyak. Ada 100 ada tuh. Ya 105 mungkin ya. 105 itu sebuah video. Namanya video, bro. Sebuah buku yang dibuat video. Sebuah textbook yang dikemas. Dengan sebuah video, karena ya anak-anak zaman sekarang itu lebih enak lihat video, bro, dibanding baca buku. TikTok, short video atau Instagram itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan kondisi, bro. Kita ikuti atau kembangan zaman ini dengan membuat podcast dan buat mereka yang suka bersosial media ria itu mestinya bisa mendapatkan keilmuan, sebuah ilmu konservasi, ilmu lingkungan, mulai dari handphone saja, ya gitu. Jadi itu yang pesan Prof melihat Taman Nasional, Rhinoken, pesan untuk para pro konservasi, pro lingkungan. Jadi kemudian peraturan itu banyak problem, tidak hanya masyarakat, tapi ada government, ada akademisi, peneliti, itu para pengusaha ini. Pesannya apa nih, Prof? Itu kita bisa menjadi. Ya, artinya begini. Kita harus berubah diri sekarang. Berubah diri satu istilah pengetahuan. Semua masyarakat dengan alam sekitar yakin bahwa badak penting, spesies penting, hutan penting, laut penting. Laut masuk ke dalam hati itu sudah berkaitan dengan spiritualisme, dengan agama. Ya, itu memang sesuai dengan agama. Lalu lakukan dengan tangan. Kita semua ini sudah duduk di sini melakukan konservasi dan ada buktinya sekarang bisa dinikmati oleh alam hijau. Maka tentu saja kita sama-sama berjuang sesuai keahliannya masing-masing itu. Maka ada banyak kelompok yang mengembangkan yang namanya sistem podcaster. Dan itu macam-macam. Semuanya adalah model pendidikan. Dan khusus untuk ini adalah model pendidikan ke arah konsultasi dan lingkungan hidup. Jadi ya, hiburan saya adalah mari menyisakan waktu semalam untuk atau sehari satu saja 40 menit. Ya. Nah kemudian memberikan respon di situ, kalau mau di komen begitu, ya berbagi lah. Diskusi online itu adalah amal jariah untuk menghidupkan sistem digital. Terima kasih, saya kira Bung Dhani
Siap. Luar biasa ini, dan saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam konservasi. Alhamdulillah.